Nah, tapi begitu Jokowi berkuasa 2014, tidak ada lagi reformasi, yang ada itu deformasi. Reformasi itu yang udah bagus dirusak. Jadi Jokowi tidak pernah memahami sejarah Indonesia. Raja-raja berkorban agar kita jadi republik. Dia malah balikkan, mau jadi kerajaan keluarga Jokowi. Ya, jadi sudah kata lama. Ya, Pak Harto aja yang sangat kuasa hanya butuh waktu 21 hari buat jatuh. Dari tanggal 2 Mei sampai 21 Mei. Barang ini seminggu cuma 10 hari selesai deh. Nah, zaman Mbak Mega sama SBY terjadi periode stabilisasi dari demokrasi, melanjutkan termasuk undang-undang KPK yang kami susun zaman awal Gus Dur, jadi zaman Mega dilaksanakan sama Mbak Mega sama SBY. Nah, ada sedikit masalah karena pada waktu stabilisasi Ketua Umum Partai sangat berkuasa sekali, berhak memecat anggota DPR dengan revolving. Itu mengakibatkan anggota DPR jadi mulai takut. Nah, tapi begitu Jokowi berkuasa 2014, tidak ada lagi reformasi, yang ada itu deformasi. Reformasi itu yang udah bagus dirusak. Dia rusak demokrasi. Ya, indeksnya turun, DPR mulai diatur seperti taman kanak-kanak, undang-undang tentang KPK dilemahin, bahkan tahun lalu disepakati undang-undang KUHP yang baru, di mana kalau ada rakyat kritik wali kota, bupati, anggota DPR bisa dipenjara. Ya, jadi yang dilakukan Jokowi adalah pembalikan reformasi atau deformasi demokrasi. Nah, yang ketiga, KKN Jokowi dan keluarga dan para pejabat di bawahnya lebih vulgar, lebih brutal dibandingin zaman Orba. Sebagai contoh, Tommy Soeharto bisnis ngaco-ngaco, setelah Soeharto kuasa 15 tahun. Ini Kaisang, Jokowi kuasa 6 tahun, 7 tahun, perusahaannya 60 buah, investasi ratusan miliar. Ya, jadi lebih brutal KKN-nya keluarga Jokowi dibandingin keluarga Pak Harto dan diikuti oleh yang di bawah. Padahal KKN itu salah satu tujuan utama dari gerakan reformasi ya, anti KKN. Nah, selain membentuk
dinasti bisnis, Jokowi pertama kali dalam sejarah Indonesia mulai bikin dinasti politik. Anaknya jadi wali kota, menantunya jadi menantunya, bentar lagi juga anaknya lagi, dan sebagainya. Jadi dia kepengen mengembalikan Indonesia ke dinasti kayak kerajaan. Nah, mohon maaf, pada saat kemerdekaan kita, raja-raja di seluruh Indonesia sukarela nggak mau kerajaannya dihapuskan, yang penting Indonesia bentuknya republik. Dan mereka menyumbang supaya republik yang dibangun bukan kerajaan. Satu, Raja Siap nyumbang, raja di Aceh, raja di Kutai nyumbang, Sultan Hamengkubuwono membiayain awal republik, Sultan Tidore dia waktu itu punya pilihan, dikasih sama PBB satu merdeka sendiri, yang kedua ikut Belanda, yang ketiga ikut Republik Indonesia. Dia dengan sadar milih ikut Republik Indonesia, sehingga seluruh Tidore, Maluku, Papua masuk Indonesia. Kebayang nggak kalau Sultan Tidore waktu itu ingin merdeka atau bagian dari Belanda? Indonesia itu bolong sepertiganya. Jadi Jokowi tidak pernah memahami sejarah Indonesia. Raja-raja berkorban agar kita jadi republik. Dia malah balikkan, mau jadi kerajaan keluarga Jokowi. Ya, jadi sudah keterlaluan. Belum lagi ekonomi itu susah banget. Jangan ngomongin yang kaya-kaya ya. 10% paling atas, 20% paling atas, oke lah. Tapi yang miskin di Indonesia ini 40%. Yang setengah miskin, dekat-dekat miskin, 20%-nya lagi. Jadi 60% rakyat kita hidupnya susah. Jangan hanya lihat kondisi makro gini-gini. Yang penting rakyat seneng nggak? Buat makan mudah apa enggak? Nah, kalau dia buat makan aja susah, itulah tondo-tondo perubahan. Ya, nah saya yakin banget matahari Jokowi ini sudah mau tenggelam. Apapun yang dilakukan, nahan supaya matahari tenggelam, ya nggak bisa. Namanya mau tenggelam. Tapi seperti saya katakan tadi, justru menjelang tenggelam ini, semua elitnya malah sibuk ngejilat Jokowi. Itu tondo-tondo bahwa perubahan akan berlangsung. Yang ketiga, saya gembira sekali teman-teman mahasiswa, emak-emak, gerakan pro demokrasi, teman-teman aktivis Islam sudah satu kata bahwa Jokowi harus dihentikan secepatnya, karena dia hanya bisa melakukan deformasi, merusak yang udah bagus. Ya kan? Ini waktunya perubahan, nggak bisa dihindari. Ya, istilah saya matahari udah mau tenggelam itu, kondisi objektif perubahan udah ada. Tinggal ada inilah momentum, ada komen, selesai di barang. Ya, Pak Harto aja yang sangat kuasa hanya butuh waktu 21 hari buat jatuh. Dari tanggal 2 Mei sampai 21 Mei. Barang ini seminggu cuma 10 hari selesai deh. mulai panas. Ngeri. Itu yang saya tanyakan Bang Rizal Ramli. Kalau kontestasi politik tidak menyediakan sebuah harapan perubahan, seberapa sebetulnya kemungkinan perubahan itu melalui kanal di luar kontestasi politik? Karena kemarin ketika kontestasi politik itu 0% banyak diperjuangkan, tetapi kemudian tidak bisa dilakukan upaya untuk 0% parlemen threshold maupun presidential threshold. Tapi akhirnya kenyataannya kita harus memilih di antara calon-calon yang disediakan dalam kerangka kontestasi politik itu. Ya, saya nyebut ini 10 tahun yang lalu, saya sebut sebagai demokrasi.
Hari ini saya agak sopan dikit karena boga uang Anto. Jadi saya kasih ganti istilahnya demokrasi survei. Nanti bayar gitu. Saya pikir demokrasi cawi-cawi ya. Parameternya cuma uang doang. Iya. Nah rakyat diberikan pilihan disuruh jadi tim hore-hore doang. Kan seorang kekeprok, berantem, dijadiin tim hore-hore doang. Jadi yang penting kita harus ubah sistemnya dulu. Ya, kita harus hapuskan demokrasi kriminal. Caranya gimana? Teman-teman udah sopan mengajukan lebih dari 20 kali judicial review ke Mahkamah soal threshold. Tapi hasilnya nol, karena dibalikkan terus oleh Ketua Mahkamah Konstitusi. Ya, ini bukan Mahkamah Konstitusi, Cak. Ini Mahkamah Keluarga. Ini Mahkamah Kasur. Tidak ada di seluruh dunia hakim agung ada hubungan keluarga dengan eksekutif. Di seluruh dunia kagak ada. Itu namanya conflict of interest, namanya nepotisme. Dan itu pasti merusak negara. Jadi ketua MK ini demi kepentingan kasur dia manut aja sama apa yang dilakukan oleh. Nah, misalnya nih, Cak mau jadi wali kota bupati di Surabaya. Kalau dilihat dari tampang, cukuplah, ya kan, ganteng ada, ya kan, berani kelihatan. Kan Jawa Timur maunya itu, ya kan, tinggi juga di atas rata-rata, ya kan. Tapi pertanyaannya, Cak mesti didukung oleh 3 partai. Satu partainya itu sewanya 20 miliar. 3 partai 60 miliar. Nah, begitu Cak kepilih, misalnya saya Anton yang cukongin, udah kita ini semua tampaknya paling bonafit kan Anton. Terus aja. Ya, dia yang bayar. Padahal ini kobatan ini. Yang bayari Cak jadi calon wali kota. Nah udah jadi, Anton tanya, Cak inget loh, aku loh yang jadiin kamu jadi wali kota. Ya, jadi tolong ya taruh bagian keuangan saya, sekda urusan keuangan di wali kota. Sampean manut. Kedua dia bilang, Cak kasih semua izin tambang hutan buat aku ya. Cak manut sama cukongnya. Habis itu di Surabaya gedung paling tinggi berapa? Ya cuma boleh 20 tingkat. Nah buat aku kamu bikinin 50 tingkat izinnya. Sampai manut. Bikinin real estate, cariin tanah. Manut. Jadi yang terjadi di dalam sistem demokrasi ini, anggota DPR, bupati, wali kota, gubernur manut sama cukongnya. Tapi dia tidak bekerja untuk rakyat sama bangsanya. Dia hanya pidato aja pro rakyat, pro petani, pro wong Surabaya, ya kan? Prakteknya mah apa yang maunya cukong. Nah, pertanyaannya apakah ini hanya kasus-kasus atau ini sistem? Mohon maaf, 186 wali kota bupati di penjara kasus tanah yang seperti ini dalam kurun waktu terakhir dari reformasi. Yeah. Nah, 22 dari 34 gubernur masuk penjara. Jadi ini jelas bukan kasus demi kasus. Yeah. Bukan kasus ini adalah sistemik. Jadi buat teman-teman, kawan-kawan yang masih sibuk mau jadi panitia, pendukung, tim hore, capres ini, capres itu, kalian betul-betul mahir nggak ngerti politik, real politik, ya kan? Jadi menurut saya kita fokus dulu, hapuskan threshold, supaya yang bagus-bagus bisa jadi bupati, gubernur, presiden. Gimana caranya?
Ya, selain MK kita kumpul terus, kalau perlu kita demo. Ya pilihan lain, nggak ada pilihan. Kita dorong Jokowi supaya selesai secepatnya. Baru kita beresin. Menurut saya opsi ini sangat terbuka. Dan itu konstitusional Bang ya? Konstitusional. Ya. Semua perpanjang nggak ada. Bisa Bukan, perpanjang. karena dia sudah melakukan sejumlah pelanggaran konstitusi. Iya. Pasal 7. Setuju. Ya, baik macam-macam lah kebijakannya, tidak perlu rakyat, pro petani di Thailand sama di Vietnam, ya kan, pro impor, selalu hanya menguntungin oligarki. Padahal undang-undang dasar kan harus bekerja untuk mensejahterakan dan mencerdaskan rakyat, bukan oligarki loh di undang-undang dasar ini. Ya, dan yang ketiga, dengan dia bikin dinasti politik dan ekonomi ini sudah menyalahi prinsip dasar daripada itu. Cukup alasan untuk Dugaan berdasarkan atas analisa Abang, sebelum sampai pada masa jabatan selesai, berapa bulan lagi Bang? ya seperti saya Dugaan katakan, analisa, berdasarkan analisa kan? Oke. Pencermatan kan? seperti saya katakan, Pak Harto sampai April 98, semua orang percaya Soeharto sangat kuat. Tentara di belakang dia, cukong-cukong di belakang dia, media seluruhnya di belakang dia. Nggak ada yang percaya Soeharto bakal jatuh karena baru terpilih 100% 11 Maret 98. Hanya butuh dari bulan Mei itu 22 hari cuma. Kebayang nggak? Soeharto yang serba kuat itu nggak bisa karena pada waktu itu mahasiswa punya handphone, pager aja kagak punya, nggak bisa koordinasi. Hari ini mahasiswa hebat sekali loh. Lebih hebat dari angkatan 98, jauh lebih cerdas. Ya, yang kedua, memang tampangnya anak mami, suka nongkrong di kafe. Yang kedua, tapi mereka cerdas. Yang kedua, mereka bisa demo 70 kota waktu melawan undang-undang KPK. Waktu Omnibus Law bisa demo bersamaan di 85 kota, koordinasi mereka. Emang ada aktivis 98, aktivis sebelumnya itu saya 78 bisa mengorganisir sedemikian banyak kota, bukan? Waktu saya cuma 5 kota, ya itu pun kita harus datang ke Surabaya buat ajak teman-teman, datang ke Jogja, ya kan, ke Medan, maksimum hanya 5 kota. Jadi anak 98 jangan so jago, kalian gak ada apa-apanya dibandingin generasi hari ini. Ya, generasi hari inilah yang akan mengubah Indonesia. Ya, terima kasih Bang Reza Ramli